Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Hasil rebalancing MSCI yang diumumkan dini hari tadi menjadi perhatian utama pelaku pasar hari ini. Lantas apakah keputusan MSCI kali ini akan menjadi tekanan baru bagi IHSG atau justru membuka peluang tertentu bagi para investor? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama dengan Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi Mas Alfred, apa kabar? Kabar baik, Ocha. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat, Mas Alfred. Kita mulai dari hasil pengumuman rebalancing MSCI pagi hari tadi menjadi perhatian utama dari investor. Kita tetap bertahan di emerging market, tapi kemudian ada penurunan bobot untuk indeks. Anda melihat bagaimana respon investor? Karena kalau kita lihat pagi hari ini tampaknya di pembukaan IHSG sejauh ini sudah turun 1%. Silakan, Mas Alfred. Ya, kalau kita lihat kan memang untuk pengumuman Morgan Stanley Index yang baru dirilis dini hari tadi atau tadi pagi ya waktu Indonesia, memang ekspektasinya memang tidak ada upside-nya. Artinya bahwa untuk penambahan atau kenaikan itu di-freeze dan memang ekspektasinya memang semua ke arah kepada downside risk karena ada potensi kemungkinan untuk dikeluarkan atau penurunan indeks, dan memang terrealisasi ada beberapa indeks yang dikeluarkan dan diturunkan. Dan kalau kita lihat bahwa saham-saham yang tadi yang dikeluarkan dan diturunkan juga langsung terlihat bagaimana aksi jual juga cukup masif sehingga turun dengan kisaran yang cukup signifikan 4-7%. Dan ini yang membuat tadi IHSG kita juga terkoreksi, dan beberapa saham juga yang sempat dirumorkan akan bisa naik seperti saham-saham konglomerasi yang sebelumnya waktu di bulan Mei dikeluarkan oleh MSCI juga mengalami koreksi karena ekspektasinya ternyata tidak terrealisasi. Jadi kalau kita lihat memang murni hari ini memang faktor terbesarnya adalah rilis dari MSCI ya, terkait dengan tadi penurunan dan dikeluarkannya beberapa saham yang sudah menjadi konstituen MSCI. Jadi mungkin itu faktornya yang terbesar untuk hari ini. Dan tentu tadi kalau melihat kondisi seperti ini, sentimennya bersifat short term ya, artinya ini akan mereda karena kita tahu bahwa November nanti akan ada rebalancing lagi, dan di situ kita lihat potensi untuk masuk atau dinaikkannya lagi di sana beberapa saham ke dalam indeks MSCI juga sangat besar, sehingga itu yang bisa menjadi angin segar sebenarnya bahwa koreksi saat ini yang bersifat short term tentu tadi nanti akan ada peluang untuk cukup bagus dari sentimen rebalancing Morgan Stanley di November 2026. Baik, Pak. Anda katakan tadi bahwa bagaimana kemudian ekspektasi pasar sebelumnya tidak terlalu sesuai dengan realita dari keputusan rebalancing MSCI kali ini, dan MSCI juga masih mempertahankan pembekuan penambahan emiten nih, Mas Alfred. Dengan ini apakah kemudian dampaknya terhadap investor asing akan cukup berasa? Tadi kalau dikatakan dampaknya masih jangka pendek, apakah kemudian pernyataan bahwa kita bertahan di emerging market ini menjadi sesuatu yang menjanjikan untuk kemudian kita boleh optimis dengan keputusan final di November mendatang? Ya, artinya dengan bertahannya di emerging market artinya untuk potensi kita diturunkan sudah hilang ya, sehingga kalau kita lihat saat ini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa sekarang kalau terkait dengan sentimen MSCI, artinya kita tinggal menunggu upside-nya. Artinya memang potensi untuk di November adanya proses rebalancing yang sifatnya akan memberikan sentimen positif bagi IHSG cukup besar, karena kalau kita lihat peluang untuk di rebalancing IHSG sepertinya untuk downside-nya sudah hilang ya, artinya potensi untuk beberapa saham dikeluarkan atau diturunkan jauh lebih kecil dibandingkan potensi masuknya beberapa saham atau dinaikkannya level saham ke dalam grup yang lebih besar lagi di Morgan Stanley Index. Jadi kalau kita lihat bahwa kita tahu bahwa memang terkait dengan sentimen MSCI memang sudah dimulai di awal Januari dan cukup besar dampaknya terhadap IHSG kita ya, karena beberapa konstituen yang dulunya ada di MSCI yang sudah dikeluarkan punya kontribusi yang besar terhadap IHSG. Jadi dengan pengumuman MSCI
hari ini kita melihat bahwa downside risk terkait dengan sentimen SBI sudah selesai. Artinya tinggal kita berharap tadi yang memang potensinya juga cukup besar, peluangnya juga cukup besar, akan bisa menjadi sentimen positif nanti untuk pengumuman rebalancing di November. So far kita melihat bahwa beberapa proses dan reformasi yang dilakukan OJK mendapat sentimen positif dari global dan juga dari investor dan juga termasuk MSCI. Jadi kita melihat bahwa manfaat atau benefitnya atau sentimennya nanti akan ada di November 2026 ketika rebalancing di akhir tahun untuk MSCI. Baik, tadi downside risk harapannya sudah berakhir di pengumuman rebalancing kali ini. Harapannya kemudian dengan berbagai dinamika yang ada di keputusan November mendatang akan memberikan angin segar buat pasar modal Indonesia. Dan kalau kita trace back sedikit, Mas Alfred, ini dari OJK, BEI, dari regulator sudah melakukan sejumlah reformasi terkait dengan transparansi kepemilikan, klasifikasi investor, baik itu kemudian high shareholding concentration sampai dengan free float. Apakah Anda menilai penilaian dari MSCI sejauh ini terhadap pasar modal Indonesia progresnya seperti apa dan seberapa optimis dengan keputusan rebalancing di November nanti? Ya, kalau kita lihat memang progresnya cukup cepat. Memang bisa dikatakan dengan teguran atau bisa kita katakan warning yang sudah diberikan oleh MSCI di awal tahun kemarin memang secara tidak langsung memang memberikan percepatan terhadap proses perbaikan kepada pasar modal kita, dan kita bersyukur ini juga direspon juga cukup cepat oleh otoritas jasa keuangan kita ya. Kita melihat bahwa tadi seperti yang disampaikan ada beberapa reformasi ya, ada keterbukaan kepemilikan, klasifikasi investor yang lebih mendetail. Kita juga lihat ada high shareholder concentration dan juga kenaikan free float yang secara bertahap juga yang memang diharapkan juga oleh MSCI, dan kita lihat bahwa prosesnya dengan kondisi ini akan bisa lebih cepat. Jadi kalau kita lihat proses reformasi yang dilakukan ini tentu tadi akan memperbaiki kualitas bursa kita. Jadi kalau melihat apakah itu yang sudah diharapkan oleh Morgan Stanley, ya kita lihat memang semua sudah terpenuhi. Tinggal nanti bagaimana memang ada beberapa poin yang memang harus dilakukan secara bertahap. Tapi sampai sejauh ini kita masih terus akan mendorong dan masih optimis bahwa komitmen OJK terhadap proses reformasi ini tidak hanya sebatas ketika memang mendapat peringatan. Kita berharap memang tadi bahwa prosesnya bisa berjalan dengan cepat dan secara konsisten ya. Jadi kalau sejauh ini kita masih optimis, sehingga makanya tadi kita katakan bahwa untuk rebalancing di November itu akan menjadi sebuah sentimen positif bagi bursa kita. Baik, kalau klasifikasi dari MSCI sudah terpenuhi dengan berbagai reformasi yang dilakukan oleh regulator di Indonesia. Lantas kalau kita bandingkan Mas Alfred dengan ekspektasi pasar sebelumnya, hasil rebalancing hari ini sebetulnya cenderung positif, netral, negatif, atau sudah terprice in? Karena kalau misalnya dari proyeksi atau prediksi sebelumnya kan memang akan ada saham-saham yang keluar dari small cap index, itu terbukti, kemudian juga ada penurunan dari saham yang ada di standar index turun ke small cap index. Apa yang kemudian berbeda antara ekspektasi dengan realita, Mas Alfred? Ya, kalau kita lihat, saya melihat bahwa ada tiga kelompok. Yang pertama tadi keluarnya tadi emiten seperti Goto dan Cepin, di mana Cepin diturunkan, dan juga tadi dikeluarkannya dari beberapa saham yang di small cap-nya ya, dan itu ternyata berimbas terhadap koreksi harga di saham-saham tersebut ya, di kisaran 4%-an. Yang ketiga tadi ada beberapa saham yang waktu dikeluarkan oleh MSCI di bulan Mei, beberapa saham konglomerasi itu memang di rumornya sempat diekspektasikan akan bisa masuk kembali di pengumuman Agustus ini, tapi ternyata memang tadi bahwa confirm bahwa untuk pengumuman MSCI di Agustus ini memang untuk terkait dengan penambahan dan juga kenaikan memang kan di freeze ya, dan itu akan dibuka nanti di November. Sehingga kalau kita lihat itu yang membuat tadi bahwa saham-saham yang memang sudah diturunkan dan dikeluarkan, kita lihat koreksinya juga cukup besar. Nah, selain itu juga saham-saham tadi konglomerasi ya, seperti kita ambil contoh tadi beberapa saham seperti BRPT, DSSA yang sempat memang dirumorkan akan bisa
bergabung kembali di indeks, tapi ternyata memang tidak, juga hari ini juga mengalami koreksi. Jadi kalau kita lihat memang ini sifatnya temporary, karena memang spekulasi yang ya kita melihat bahwa koreksi yang terjadi hari ini, aksi jual terhadap saham-saham tersebut lebih kepada faktor spekulasi yang menjadi dasar pertimbangan mereka melakukan pembelian di sebelum pengumuman ini, sehingga ketika pengumumannya tidak sesuai dengan perkiraannya, mereka mulai melakukan aksi jual. Baik, Mas Alfred, waktu kita sudah sangat singkat, terbatas. Mungkin singkat saja bagaimana kemudian regulator atau investor perlu mempersiapkan diri menjelang November nanti. Masih ada yang upaya-upaya yang bisa dilakukan atau seperti apa? Singkat saja, silakan. Ya, kalau untuk dari sisi regulator, saya lihat tinggal butuh konsistensi. Kita juga melihat dari sisi emiten memang sudah banyak yang melakukan perubahan cukup baik ya, seperti peningkatan free float dan sebagainya. Dan saya melihat ini menjadi sebuah sentimen positif karena kita tahu bahwa koreksi besar yang terjadi terhadap beberapa saham tadi yang dikeluarkan dari Morgan Stanley cukup besar, dan itu sebenarnya bisa menjadi potensi upside dan peluang sebenarnya bagi investor. Apalagi tadi beberapa saham juga sudah masih punya performa yang cukup solid di tahun ini. Jadi ini mungkin yang perlu dicermati oleh investor. Kita berharap tadi bahwa beberapa faktor-faktor lainnya yang juga akan cukup kuat secara makro ya, seperti misalnya Ya, konflik Amerika baik. Iran dan juga terkait dengan suku bunga, berharap memang tidak ada terjadi kenaikan eskalasi, dan kita juga tadi berharap bahwa suku bunga juga khususnya The Fed masih bisa bertahan, sehingga memang faktor MSCI nanti yang kita perkirakan akan menjadi sentimen positif di bulan November bisa betul-betul Ya. termaksimal di kenaikan IHSG. Baik, kita nantikan potensial upside-nya dan bagaimana kemudian regulator bisa mempertahankan konsistensinya menjelang November yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Alfred Nainggolan, Kepala Riset dari Praus Capital sudah bergabung bersama kami. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Mas Alfred. Salam sehat, terima kasih.